kemudian saya mendapati kabar setelah sebulan saya pulang, teman saya Mei itu udah nggak ada. Jadi sepulang dari Linggarjati tuh dia tuh nggak pernah sadar, Bang. Jadi kadang kalau sadar tuh katanya nyinden ya, nari, nyanyi, ketawa, pokoknya nggak pernah benar-benar normal sampai kemudian dibawa ke rumah saya, nggak tahu bagaimana, kemudian ya itu dia meninggal sebulan setelah pulang dari Linggarjati itu. Dan saya pulang dari maksudnya setelah terakhir ketemu saya sama Mei itu kan waktu saya peluk dia di tenda, yang saya peluk, yang saya bilang, dia bilang gue mau pulang. Iya nanti kita pulang, besok pagi kita pulang, kita tunggu terang dulu kita pulang. Dan dia benar-benar pulang. Itu terakhir saya ngobrol sama Mei. Habis itu dia pulang ke Jakarta dan saya nggak pernah ketemu lagi sampai saya dengar kabar dia meninggal. Mak lampir gitulah, nenek-nenek yang kayak mak lampir. Dan saya tahu entah bagaimana caranya insting saya bilang itu adalah Nyai Lingga. Nah, dia manggil-manggil saya, sini gitu. Dan anehnya di samping Nyai Lingga saya lihat Mei. Mei itu lagi didandanin, pengantin. Lagi disanggul rambutnya. Terus saya bilang gini, kan Mei orang Sumatera kok disanggul? Gitu, nggak ada adat Sumatera tuh nggak ada seperti ini gitu. Dia pakai kembang disanggul dan dia natap saya sambil berlinang-linang air mata gitu. Saya pengen nyelamatin Mei, saya panggil Mei gitu. Maksud saya, ayo pulang, dia nangis gitu. Nah, terus saya dengar si Mei itu ngigo kayak ngomong, gue mau pulang gitu. Pulang. Dia ngomong kayak gitu, pengen pulang. Dia seperti manggil saya, pulang. Terus saya bilang, iya Mei, ayo kita pulang gitu. Nah, saya panggil si Mei pulang, tapi saya mau ngeraih dia gitu, tapi kayak apa ya, dekat tapi jauh ya, gimana sih? Nah, tiba-tiba aja pada saat saya mau nyamperin si Mei, udah mau nyampe, ada yang narik saya. Yang narik saya itu orang tua, putih-putih bajunya. Dan dia itu bilang nama dia Bulete karena bulet, bulet besar. Terus saya lihat Bulete, kok saya kayak kenal gitu loh. Siapa gitu Bulete ini? Saya ditarik sama dia. Nah si Nyilingga ini kayaknya marah, tapi dia nggak bisa ngeraih saya gitu. Jadi saya dipanggil sini. Kalau nggak salah tuh kalau orang Sunda, Neng Kadil gitu. Saya nggak ngerti lah. Dipanggil, terus saya ditarik lah sama si laki-laki yang bulat pakai baju putih itu. Saya bilang, terus ditarik, saya nggak boleh nyamperin mereka. Terus saya panggil Mei, pulang. Terus Mei itu diem aja, kaku gini, kayak apa, nangis gitu. Pulang gitu. Ayo Mei pulang, saya teriak-teriak kayak gitu. Nah terus saya lihat di sekeliling saya tuh kampung gitu, saya nyari, kok nggak ada Juni, nggak ada Bang Juli juga nggak ada, kok cuma ada saya doang sama Mei gitu. Nah saya ditarik itu, nggak lama kemudian tiba-tiba mata saya tuh silau. Saya bangun. Pas saya bangun, Mei udah nggak ada di samping saya. Nah, terus saya buka tenda. Tendanya udah terbuka karena dingin dari luar. Tenda itu udah terbuka pintunya. Saya mau bangun, saya nggak bisa. Pas saya bangun, saya langsung jatuh, gubrak gitu. Nah, pas saya di luar itu ternyata sudah ada orang-orang kampung yang di luar yang menemukan kami. Dan ternyata kami ada di hutan pinus. Hutan pinus itu posisinya di bawah. Saya bingung. Perasaan semalam saya berhenti di trek jalur, nyari jalur yang agak bisa bikin tenda. Tapi kenapa sekarang saya ada di hutan pinus? Nah, pas di hutan pinus itu saya lihat yang ada di samping saya hanya Juli tidur, masih bangun. Saya berdiri. Nah, terus saya ngelihat penduduk gotong sedang gendong seseorang yang dari kemejanya yang saya hafal itu adalah Mei sedang digotong. Kemudian saya nggak tahu apa-apa lagi. Saya jatuh, mungkin saya pingsan kali ya. Saya nggak tahu. Pokoknya yang saya ingat, saya dibawa penduduk kampung naik motor. Saya masih ingat naik motor, tapi saya di tengah, digotong ke pinggir hutan pinus itu ada jalan kampung, dan itu saya digotong, saya di tengah, lalu dibawa ke perkampungan di sana. Dan menurut info orang kampung itu, kami itu hilang kurang lebih 5 hari. Udah 5 hari. 5 hari, jadi harusnya hari
Minggu sore itu kami turun, udah di base camp kami nggak nyampe gitu loh. Kami sudah hilang 5 hari dan mereka sudah, karena kami daftar ya, jadi mereka kan cari dong, sehari nggak ketemu, hari kedua mereka cari, mereka bikin ruatan atau apa dan ketemulah di tenda saya tahu-tahu ada di hutan pinus. Itu Bang, dan waktu saya sadar saya udah ada di rumah kepala desa ya, saya nggak ngerti lah itu pemuka desa apa siapa, saya nggak tahu. Dan di sana itu hanya saya dan Juli. Saya tanya, Mei mana, Juni mana, udah dibawa pulang kata sama orang tuanya. Ternyata di situ pun saya pingsan hampir sehari karena saya dehidrasi dan saya waktu itu diinfus oleh bidan desa. Ada bidan desa yang di situ yang saya dipasangin infus karena kami kurang cairan. Saya bilang saya itu cuma beberapa jam nggak bisa turun. Enggak, ternyata kami hilang hampir 5 hari. Nah, dalam 5 hari itu waktu itu saya tanya kenapa, apa mereka bilang, Neng, alhamdulillah ya Neng selamat katanya. Teman saya mana, teman saya, mereka nggak cerita gitu. Dan yang saya tahu, saya tanya sama si Bang Juli, Bang kenapa? Apa yang terjadi sih pas udah agak baik, saya tanya kenapa Mei sama Juni kemana gitu. Terus si Bang Juli ini ngomong ke saya, mereka bikin dosa apa gitu. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik saat di Batu Lingga. Apaan gitu. Ya mereka melakukan perbuatan yang terus saya kan desek-desek tuh tanya kenapa. Mereka mesum digituin. Saya kaget dong. Jadi maksud lu Bang, ya mereka udah ngelakuin yang gak baik dan mereka bikin marah di sini katanya. Itu yang lu lihat gue berantem gitu. Saya langsung nangis. Sekarang gimana? Teman-teman di mana gitu. Jadi si Mei dan Juni sudah dikirim ke Jakarta. Tapi mereka masih sadar waktu itu. Dan sebulan setelah, kurang lebih sebulan ya Bang ya, setelah peristiwa itu, saya nggak pernah ketemu Mei lagi. Dan kemudian saya mendapati kabar setelah sebulan saya pulang, tempat saya Mei itu udah nggak ada. Jadi sepulang dari Linggarjati itu, dia tuh nggak pernah sadar Bang. Jadi kadang kalau sadar tuh katanya nyinden ya. Nari, nyanyi, ketawa, pokoknya nggak pernah benar-benar normal. Sampai kemudian saya dengar lagi Juni juga pulang dari situ sama kasusnya, nggak pernah benar-benar stabil dan meninggal juga. Mereka berdua meninggal duluan. Waktu itu saya yang ngajak Mei naik gunung. Saya itu pertama kali dia, jadi itu benar-benar trauma buat saya. Dan sejak saat itu saya berhenti naik gunung. Itu saya nggak mau lagi naik gunung karena saya merasa saya udah ngebunuh teman saya. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, ternyata si Bang Juli ini punya penyakit. Dia kena kanker, dia kemo, dan dia juga pergi. Dia juga ninggalin saya. Jadi 3 sahabat saya ini ninggalin saya. Kalau abang jadi saya, pasti abang trauma kan? Trauma sekali pasti. Saya kehilangan 3 teman saya sepulang dari Linggarjati. Sejak saat itu saya memutuskan saya tidak mau naik gunung lagi, apalagi Gunung Cermet. Gunung manapun saya nggak mau, terutama Gunung Cermet. Saya berhenti naik gunung. Sampai 20 tahun kemudian baru saya sudah berkeluarga, saya punya anak, saya punya sahabat-sahabat saya lagi yang bilang, yuk kita naik gunung lagi yuk. Ada gue kok, gue temenin, gak akan gue tinggalin. Barulah perlahan-lahan dari mulai camping dulu di kaki gunung. Kemudian naik gunung yang pendek-pendek dulu. Itu saya ngobatin trauma saya setelah 20 tahun itu baru saya berani naik gunung lagi. Jadi yang terjadi di Gunung Ciremai itu benar-benar pengalaman buruk di mana saya harus kehilangan 3 orang teman saya dalam 1 tahun. Ada yang saya ingat waktu itu, yang tadi di awal cerita saya yang merah-merah itu. Iya. Kan saya tanya ke si Bang Juli, itu sebenarnya apa sih Bang merah-merah itu? Terus si Juni ini nyeletuk, itu cupang bego. Ingat banget dia ngomong gitu. Iya. Oh jadi lu cupang-cupangan, saya gituin. Lu gila lu gitu kan. Emang lu nggak pernah ya, dia sempat menghina saya waktu itu sama gini. Emang lu nggak pernah, kasihan lu jomblo sih gitu waktu
makanya punya pacar biar ngerasain gitu. Terus saya diem aja waktu itu karena disinggung seperti itu. Mungkin karena waktu itu saya tersinggung sama, di hati saya ngomong, lu saya agak tersinggung sama ucapan dia, lu kenapa lu di sini baru tahu rasa. Mungkin saya salah juga ya ngomong kayak gitu, karena saya tahu di tempat-tempat seperti itu kita harus menjaga kearifan lokal ya, yang punya wilayah, dan mungkin dia nggak ngejaga itu. Jadi saya kesel gitu pas tahu itu. Apalagi pas saya tahu dari Bang Juli waktu dibilang mereka melakukan perbuatan yang tidak benar di atas gunung, ya mungkin itu yang menyebabkan si Nyilingga dan penghuni dari Gunung Ciremai itu marah dan terus menteror mereka. Dan kalau menurut ceritanya si Bang Juli, karena saya hanya dengar cerita dari Bang Juli, ada yang berkomunikasi dengan penduduk. Saya enggak, karena saya udah stres banget. Dibilang mungkin karena mereka melihat perbuatan tidak baik, jadi mereka mau dinikahkan di sana sama penghuni sana gitu. Dinikahkan di sana mereka berdua dan tinggal di sana. Gitu, itu menurut cerita Bang Juli dari penduduk kampung itu. Apakah ada kemungkinan mereka diambil sukma atau arwahnya lah? Ya, menurut cerita si pemuka masyarakat di situ seperti itu. Menurut ceritanya, saya sendiri tidak mengerti gitu. Hal-hal mistis itu saya tidak tahu, tidak mengerti dan tidak paham. Hanya cerita Bang Juli seperti itu. Mereka suruh tinggal di sini sama Nyilingga karena mereka sudah melakukan perbuatan tidak benar, jadi mereka sekarang jadi warga sana dan dinikahkan di sana gitu. Kadang saya suka bermimpi, saya pernah bermimpi saya pergi lagi ke Ciremai dan saya melihat mereka memang kampung itu tuh masih terbayang jelas di kepala saya. Sebuah perkampungan yang nuansa jadul itu ya, yang ada alu, ada segala macam tuh. Kadang saya ada di situ mimpi gitu, saya tuh masuk lagi ke situ. Saya suka cari, Mai mana ya? Juni mana ya gitu. Kadang saya suka kangen gitu, mereka seperti nyuruh saya balik. Mereka nyuruh saya, datang dong, tengokin gua dong ke sini gitu. Tapi sampai detik ini saya ada di sini, saya nggak pernah berani untuk balik ke Ciremai. Saya mau pergi ke gunung mana aja, asal jangan ke Ciremai. Karena pasti saya masih trauma lah ya. Saya nggak bisa ngelupain. Dan saya sekarang ada di sini pun cerita ke abang, ini butuh sesuatu yang berat buat saya sebenarnya menceritakan, karena ini aib sahabat saya, yang aib yang harus saya bongkar kembali, ceritakan kembali biar teman-teman jejak backpacker di luar sana tahu bahwa janganlah melakukan hal-hal yang buruk lah, yang tidak baik di gunung itu. Mungkin ya dimanapun sebenarnya Bang ya, nggak cuma di gunung ya, cuman efeknya apalagi belum halal gitu. Dan sebenarnya sebelum Bang Juli itu meninggal, dia pernah ngomong ke saya, Trisni katanya, gue tahu lu benar katanya, nggak pernah ngelakuin hal yang aneh. Nanti kalau gue sembuh, kalau gue sehat, gue sembuh dari sakit gue, lu nikah ya sama gue. Lu nikah ya sama gue gitu. Bengong dong. Tapi karena dia tahu sakit, saya coba bilang, ya insya Allah. Tapi kemudian ya dia meninggal. Dia nggak waktu itu memang saya juga nggak ada perasaan apa-apa sebenarnya, karena udah menganggap dia sebagai kakak sendiri. Dia pergi ninggalin saya, dan itu kehilangan Mei pertama saya udah shock. Kehilangan Juni saya lebih shock. Tapi saya paling shock adalah ketika akhirnya Bang Juli juga pergi ninggalin saya. Jadi saya merasa semuanya pergi, tinggal saya sendiri. Ini salah saya. Harusnya waktu itu saya nggak usah ngajak mereka gitu, nggak usah ngajak Mei. Harusnya saya larang aja, biar aja saya, Juni dan Juli yang naik gunung gitu loh. Pasti peristiwa itu nggak terjadi gitu. Cuma kan kadang Allah kita nggak pernah tahu ya Bang ya. Jadi ya itu cerita saya tentang pengalaman buruk kali ya di Gunung Ciremai, jalur Linggarjati. Tapi selama itu dari si Juli ini, Mbak Trisni nggak dapet cerita mengenai kematian Mei dan Juni ini. Penyebabnya apa gitu secara, kalau kita kan nggak mungkin kan misalnya dibunuh sama makhluk halus itu kan mungkin kan Mbak ya. Apa pernah mendengar kabar dia ini sakit dahulu atau gimana? Maksudnya
dari sana kan emang dia udah apa ya, boleh dibilang udah terganggu lah, mungkin kejiwaan atau fisiknya, psikologinya udah terganggu. Nah dari situ nggak pernah dengar dia. Kalau Mei itu sakit. Diawali dengan sakit. Diawali dengan sakit yang nggak sembuh-sembuh dan nggak mau makan, badannya katanya habis, nggak bisa makan, dirawat pun jadi kayak orang stres, tatapannya kosong, kayak gitu, sakit, kemudian meninggal. Kalau Juni pun kalau nggak salah sama, tapi kalau nggak salah katanya ada saya pernah dengar, ini saya lupa waktu itu ya, cuman ada yang dengar katanya bunuh diri. Ada yang bilang menabrakkan diri keluar, jadi dia lari keluar rumah kemudian ketabrak. Ada yang bilang seperti itu. Karena di kedua sahabat saya yang meninggal ini, saya nggak ke rumahnya gitu, nggak nyelawat istilahnya. Karena saya untuk datang ke rumah mereka saya takut. Saya takut ketemu orang tua mereka. Takut waktu itu, takut disalahin. Karena saya merasa bersalah banget. Apalagi saya dengan keluarganya Mei itu kan dekat, kenal baik gitu. Dan saya pamit ngajak ke gunung. Udah nggak apa-apa mah, aman lah sama saya gitu. Tapi ternyata pulang dari sana tidak aman. Jadi saya takut ketemu orang. Sampai saat ini saya nggak ketemu sama keluarganya. Belum ketemu lagi. Sama 20 tahun. Sama 20 tahun yang saya dengar terakhir, saya dengar papanya sih meninggal karena sakit jantung. Cuma dengar dari teman-teman ya, papanya si Mei meninggal sakit jantung di rumah sakit Pertamina waktu itu. Tapi ibunya sampai sekarang saya nggak tahu. Kan kalau keluarga Juni saya memang tidak dekat, jadi nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Kalau keluarganya Juli saya memang kenal sama orang tuanya. Jadi saya dikabarin tahu dari mamahnya kalau dia sakit. Dan selama dia proses pengobatan tuh saya beberapa kali ketemuan gitu, nemuin dia, besuk ya istilahnya ya. Dirawat di rumah sakit, saya besuk, saya nengokin, ketemu orang tuanya. Di situ pun kalau ketemu kita suka ngobrol misalnya, Bang waktu itu Mei kenapa? Bang waktu itu Juni kenapa sih Bang? Kenapa gitu. Kita suka bahas seperti itu. Disitulah Bang Juli menjelaskan, waktu itu mereka melakukan itu katanya. Melakukan hubungan yang tidak benar, melakukan hubungan suami istri waktu di Linggarjati. Terus yang lu bilang bau beklin itu ya dilap-lap lah gitulah istilahnya. Oh emang baunya beklin ya Bang gitu. Wah, saya bilang gitu, orang saya nggak ngerti kan waktu itu. Ya katanya. Berarti sempat mencium atau? Kan ada tisu, ada bekas tisu itu bukan tisu cakep kayak gini Bang, tisu apa ya, kayak tisu makan ya. Ya tisu dong ya. Tisu makan gitu kan ada tisu berantakan lah. Saya kan mau beresin sleeping bag kan, mau ngerapiin. Saya udah punya sleeping bag dulu Bang. Mereknya Wildness gitu, nggak boleh nyebut merek ya. Hadiah dulu dari Pramuka. Digulung, kok ada tisu gitu kan. Nah pas ada tisu apa? Pasti kan saya pegang, saya beresin. Bilang, kok bau beklin Bang, ini tisu apa nih? Nah itu saya dikata si Bang Juli, ya udah lu keluar gitu, lu beresin di luar gitu. Saya tuh dihindari karena ya mungkin waktu itu si Bang Juli tahu saya itu masih polos gitu. Jadi oh saya baru tahu ternyata baunya emang bau beklin gitu. Saya dulu nggak tahu Bang, masih polos ya. Polos nggak tahu, Nora ya. Walaupun dulu tomboy tapi masih polos. Iya, nggak ngerti kayak gitu, saking tomboynya nggak ngerti. Terus kalau untuk kematian mereka sendiri, ini kan yang pertama pergi itu adalah si Mei. Nah jarak dari meninggal dari kedua orang ini, Mei dan Juni, itu berapa lama itu jarak mereka meninggalnya itu? Kayaknya nggak lama deh, mungkin seminggu 2 minggu lah. Seminggu 2 minggu? Nggak lama ya, nggak lama karena waktu itu saya masih berduka banget kehilangan Mei, saya masih nangis. Dapat kabar waktu itu dengar kabar tuh waktu ketemu sama Bang Juli itu saya nangis. Gak lama kemudian, dulu kan gak ada telepon, gak ada handphone maksudnya, itu telepon rumah. Nah saya ditelepon waktu itu kalau nggak salah, ditelepon apa ketemu ya di rumah sakit, saya lupa lah ya waktu itu. Cuman waktu itu telepon saya ke rumah sakit, nemenin si ditengokin. Lu dengar kabar nggak, Alan? Udah dengar kabar nggak gitu? Juni udah nggak ada gitu. Terus itu history saya yang kedua, nangis lagi lah saya, kehilangan lagi sahabat saya gitu. Karena Juni adalah teman saya naik gunung, Mei adalah teman kamar saya di kos-kosan. Jadi mereka berdua dekat sama saya. Jadi ya
Itu sejak saat itu sampai hari ini saya nggak pernah mau mengulang pendakian ke Gunung Ciremai. Trauma berat Mbak ya. Sangat. 20 tahun saya nggak berani naik gunung. Oke, Mbak Trisni, mungkin ada tambahan sedikit atau pesan-pesan untuk teman-teman di rumah? Teman-teman, hormatilah kearifan lokal. Dimanapun kita berada, mau di gunung, mau di pantai, mau di kampung, dimanapun, janganlah melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak seharusnya, apalagi yang melanggar norma-norma agama dan norma susila. Walaupun mungkin saat itu tidak ada dampaknya seperti yang saya alami, tapi cepat atau lambat itu pasti akan ada dampak yang akan terjadi. Paling enggak ya pasti berdosa lah. Nah, J-Packers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mbak Trisni. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Trisni, terima kasih banyak. sudah mengganggu Semoga waktunya. bermanfaat ceritanya. Amin.